Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Prof. Alhamdulillah sehat, Prof. Semua ya? Udah kumpul semua ya? Rebo kemarin maaf bisa karena saya sedang di mana? Di Lirboyo. Di Lirboyo, di Kendal. Masya Allah. Di Kendal, hallnya Kiai Murtado. Kiai Murtado ini keluarganya Kiai Badawi. Badawi Rashid. Kaliungu. Itu adalah orang tua angkat dari ibu saya. Jadi ibu saya di situ waktu kecil, waktu remaja, mondok di situ. Diambil sama dia, sama kakaknya, hafal Quran di situ. Jadi saya harus ke sana. Sehingga nggak bisa ini, hujan lagi, harinya hujan. Saya sudah siap mau Zoom, tahu dibuat acara. Terpaksa kita ganti hari ini. Bapak sehat selalu, Prof. Sehat, alhamdulillah. Bisa kita mulai ya? Kumpul semua anak-anak belum? Sudah. Iya, insya Allah. Sudah mulai ya, kita kumpul ya. Ya, mari ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada, amma ba'du. Sudah kita sampaikan kemarin beberapa topik ya yang terkait ada majas, ada haqiqah, ada dan seterusnya. Sekarang ada pembahasan khusus yang terkait dengan penunjukan satu lafaz ya yang disebut dengan al-wujuh wan nadhair. Al-wujuh wan nadhair ini sudah menjadi satu disiplin ilmu yang mandiri dari ilmu-ilmu Al-Qur'an. Nanti kalau ingin mendapatkan pembahasan yang lebih jauh lagi, lebih panjang lagi pembahasannya, itu bisa dirujuk buku Al-Burhan fi Ulumil Quran, karyanya Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi, ya, Asy-Syafi'i yang wafat 794 Hijriah. Kita akan antarkan ilmu al-wujuh wan nadhair ini dalam pembahasan kita pada sore hari ini. Kalau padanannya dalam ilmu fikih itu adalah al-asbah wan nadhair. Serupa tapi dia tidak sama. Itu kalau bahasa Indonesianya. Ya, satu kata bisa menunjuk dia berbagai makna, atau banyak kata tapi maknanya adalah satu. Maka perlu ada pemahaman. Maka ketika Abu Musa al-Asy'ari mendapatkan surat ya yang dikirim oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, mengingatkan itu. Beliau katakan al-fahma al-fahma fima yakhtaliju fi sadrik. Pemahaman-pemahaman apa yang terlintas di dalam hatimu, dadamu, mimma lam yablugha fil kitabi was sunnah, yang mungkin tidak disebutkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi pegangannya i'rifil asbaha wal amsala. Ketahuilah yang serupa dia tapi tidak sama. Yang kemudian disebut dengan al-asbah
wan nadhair. Kalau sudah ada pengetahuan situ, summa qisil umura bi ra'yik. Kiaskanlah dengan akal pikiranmu dan seterusnya. Ya, satu lembar penuh ya suratnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ilmu Al-Quran ini adalah salah satu bahasan ulama dalam konteks makna kosakata Al-Quran, apa yang mereka namai dengan al-wujuh wan nadhair. Dua kata di sini, ada al-wujuh, ada an-nadhair. Al-wujuh itu adalah kata yang sama sepenuhnya dalam huruf dan bentuknya, yang ditemukan di dalam berbagai redaksi ayat-ayat Al-Quran. Tetapi maknanya beragam. Maknanya banyak yang dikandung oleh kata-kata itu. Ada yang memberikan contoh kata-kata umat misalnya. Ummatan. Umat itu yang terulang di dalam Al-Quran itu sebanyak berapa? 52 kali. 52 kali kata-kata umat. Kata-kata umat. Ada salah seorang ulama ya nanti yang disebut dengan Al-Imam Ad-Damighani. Al-Imam Ad-Damighani, ya Al-Husain bin Muhammad Ad-Damighani yang wafat nanti 478 Hijriah. Ini beliau ini wafatnya sama dengan wafatnya Imamul Haramain. Ya, Abul Ma'ali Al-Juwaini Al-Imamul Haramain. Beliau punya buku Al-Wujuh wan Nadhair li Alfadhi Kitabillahil Aziz. Nanti kita sebutkan. Ya, ada berapa buku? Ada 6 buku, 7 buku, nanti bisa dicari. Ya, bisa dicari. Nanti kalau enggak punya bukunya, nanti saya ada PDF-nya, nanti saya kirimkan. Bercerita tentang ilmu Al-Wujuh wan Nadhair ini. Al-Imam Ad-Damighani mengatakan bahwa yang disebut dengan kata umat itu paling tidak dia mempunyai 9 artinya. Yang pertama artinya adalah kelompok. Kemudian yang kedua namanya agama atau tauhid. Yang ketiga waktu yang panjang. Umat itu arti waktu yang panjang. Atau umat juga bisa berarti kaum, suatu kaum. Atau seorang pemimpin. Bisa juga umat itu diartikan dengan generasi masa lalu. Umat itu juga bisa diartikan secara khusus, yaitu umat Islam. Umat itu juga kelompok orang-orang kafir misalnya juga disebut dengan umat. Juga mempunyai arti umat itu sering diartikan dengan umat manusia secara keseluruhan. Nah, satu kata tapi maknanya sekian banyak. Itulah kehebatan Al-Quran. Tapi dari semua itu ditarik benang merahnya apa? Kumpulan, himpunan. Itulah disebut dengan sebagai umat. Nah, sementara yang dimaksud dengan an-nazair, ya, an-nazair itu adalah makna bagi satu kata dalam ya satu ayat yang sama dengan makna tersebut pada ayat yang ya misalnya kita sering temukan ya maknanya sama, kandungannya sama, itu
adalah dari satu kata yang bisa kita dapatkan secara berbeda. Misalnya sering kita temukan insanun. Kita temukan juga basyarun. Ya, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu. Begitu juga di dalam akhir surah Al-Kahfi itu ada qul innama ana basyarun mislukum. Insan, basyar. Nanti ada lagi sinonimnya itu ada Bani Adam, ya, ada juga An-Nasu, Unasun, dan lain-lain sebagainya. Begitu juga kita sering menemukan ya kata misalnya kalbun, juga kita temukan fuad. Kalau temukan ada juga nurun, kita temukan juga diaun. Nur, dia. Kemudian kita temukan juga kata-kata qoro'a misalnya. Qoro'a. Di dalam ayat lain kita temukan qoro'a itu tala. Wa idza tutla alaihim ayatuna. Nah, apa itu sebutannya? Sebutannya inilah yang disebut dengan nazair. Nazair itu kalau bahasa kita padanannya dia mempunyai makna ya yang sama disebut tapi kata-katanya itu adalah berbeda. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan al-wujuh itu bisa juga diartikan kesamaan, ya, kesamaan lafaz dan perbedaan makna. Sementara an-nadhair itu adalah lafaz-lafaz yang berbeda tapi maknanya yang sama. Ya, misalnya dalam bahasa Indonesia juga sering kita gunakan ya kata-kata ya untuk menunjukku saya, ya sering juga digunakan beta, ya kalau orang Jawa kulo, ya kulo. Nah, di dalam bahasa itu dikatakan bahwa ketiga kosakata ini maknanya satu, walaupun tentunya dapat mengandung perbedaan dari segi ketika diucapkan itu kesan yang ditimbulkan. Aku itu sudah bagus. Kata orang agak kasar sedikit. Gunakan lagi saya. Kata orang Timur, saya itu kurang juga. Jawa semuanya kasar semua. Yang benar itu kulo. Ya, ini kata-kata yang digunakan. Nah, secara singkat kalau kita baca dari rumusan-rumusan di dalam kitab-kitab ulumul Quran yang berjudulkan Al-Wujuh wan Nadhair itu adalah al-wujuh itu berkaitan dengan perbedaan makna. Sementara an-nadhair itu adalah yang berkaitan dengan perbedaan lafaz. Ada yang berpendapat bahwa yang disebut dengan nadhair itu itulah yang kita bahas kemarin namanya mutaradif. Sementara al-wujuh itu disebut dengan istilahnya dengan mushtarak. Nah, dalam perjalanannya ya kita katakan tidak demikian, ya tidak demikian. Walaupun ada sedikit perbedaan al-mushtarak dan al-wujuh. Al-wujuh itu dapat terjadi pada lafaz-lafaz yang tunggal dan dapat juga
akibat dari rangkaian kata-kata yang berbeda dengan mustarak yang tertujunya itu kepada lafaz yang satu saja. Kemudian ada juga perbedaan antara mutaradif dengan an-nadhair. Kendati kata para ulama-ulama itu ya serupa juga, sekilas dia serupa. Tetapi perbedaannya pada kedalaman analisisnya. Ketika kita berkata insanun, dia adalah serupa dengan bashar. Tapi ketika kita katakan demikian, sekedar berhenti di sana, tidak menganalisis lebih jauh apa kesamaan dan perbedaannya, seharusnya ada penjelasan yang lebih jauh lagi. Nanti yang namanya insan itu dalam posisi mananya, bashar itu mananya, ya bashar itu yang belum ada apa-apanya, kalau insan itu sudah ada pengaruh dari apanya, aspek apanya, dan seterusnya. Nah, ada juga sementara ulama yang menolak. Ya, katanya tidak ada yang namanya mutarodif dalam Al-Quran itu. Ya, ini ditolak oleh mayoritas ulama. Ya, kenapa? Kenapa yang berpendapat tentang adanya mutarodif itu mengakui bahwa itu didapatkan melalui analisis tentang adanya sedikit perbedaan makna atau penekanan makna yang masing-masing. Ya, perbedaan itu yang menjadikan makna dari dasar kata-katanya itu jauh berbeda. Misalnya contoh wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, kebenaran Nabi serta beribadah siapa yang membacanya. Ya, Al-Quran itu wahyu dari Allah, itu sering dikatakan di biwasitati Jibril al-muta'abbadu bitilawatihi, yang dinilai ibadah bagi yang membacanya. Kalau kita baca itu ada nilai pahalanya, satu huruf, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, 10 bisa dilipat gandakan menjadi 100, 100 bisa gandakan jadi 700. Maka Nabi katakan huruf Al-Quran tidak sama dengan huruf yang ada pada pikiran manusia. Maka Nabi katakan dalam sabdanya itu, la aqulu alif lam mim harfun wa innama al-alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun likulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dha'fin. Nah, lebih jauh ya, ketika kita temukan juga makna-makna yang beragam dari kitab suci Al-Quran itu sendiri. Terkadang disebut dengan Al-Quran, terkadang disebut dengan Alkitab, terkadang disebut juga dengan Al-Furqan, terkadang disebut juga dengan Az-Zikr. Wa anzalna ilaika dzikra. Nah, keempatnya itu sama dalam menunjuk apa yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi kandungan penekanan daripada masing-masing kosakata itu berbeda. Al-Quran itu adalah yang dibaca. Kalau Alkitab yang tertulis. Kalau Al-Furqan isinya yang membedakan mana yang benar, mana yang salah. Az-Zikir, kandungan ayat yang diturunkan itu sebagai peringatan. Jadi kita lihat semuanya begitu. Ya. Jadi kandungannya berbeda-beda. Nah, ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril itu mempunyai fungsi, ya, fungsi yang berbeda-beda.
Al-Quran menunjuk sebagai wahyu, bacaan yang sempurna, yang hendaknya selalu dibaca. Alkitab menunjukkan bahwa sejumlah kumpulan, ya sejumlah kumpulan dari ketetapan Allah yang ditulis. Al-Furqan mengisyaratkan bahwa wahyu itu berfungsi pembeda di antara yang benar dan yang salah, pembeda antara yang hak dan yang batil. Sedangkan az-zikir itu berfungsi mengingatkan manusia secara keseluruhan melalui petunjuk-petunjuknya. Nah, dalam bahasan selanjutnya itu dapat dikatakan juga bahwa kata-kata tersebut berbeda-beda, tetapi apa yang ditunjukkan adalah sama. Nah, perbedaan tersebut itu ditarik atau bersumber dari makna yang terdalam dari setiap kata tersebut. Nah, yang begini ini para penulis mengatakan perlu digarisbawahi, ya, perlu digarisbawahi. Karena ada upaya-upaya dari sementara orang, baik masa lalu maupun masa kini, yang memberi makna-makna baru bagi kosakata yang digunakan Al-Quran. Tapi terlepas dari penggunaan Al-Quran terhadap kata. Jadi kalau ada ustadz yang ditanya, Al-Quran itu lengkap. Berarti semuanya ada dalam Al-Quran. Permasalahan yang dihadapi oleh umat. Betul. Nah, ketika kita masa-masa corona dulu itu, ada ustadz ditanya di SCTP itu, Ustadz, kita sedang dalam posisi menghadapi corona. Nah, apakah corona ada juga dalam Al-Quran? Jawabnya ada. Itu di dalam surah Al-Ahzab. Waqarna fi buyutikunna. Waqarna dianggapnya corona. Padahal waqarna itu perintah kepada istri-istri Nabi untuk tetap tinggal dia di rumahnya. Bukan corona yang sedang kita hadapi. Ya, nah ini ustadz yang enggak tahu tapi ngakunya tahu. Ya. Itu enggak boleh begitu. Memaksa ayat untuk sesuai dengan keadaan di mana dia berada, kasus yang dihadapinya. Yang begini-begini ini kita suruh belajar lagi, ya, karena masih masuk dia di dalam kelompok, ya, yang disebut oleh orang-orang Jakarta itu dengan sebutan minal gablekiyin. Tahu minal gablekiyin? Tahu ya? Geblekiyin. Geblekiyin artinya orang yang bodoh, geblek dia. Ya, geblek ngakunya pinter. Ya, ngakunya pinter. Kadang-kadang surbannya lebih besar dari kiai yang sebenarnya. Ya. Nah, di sini sudah kita jelaskan. Nanti ya ketika satu pembahasan ulumul Quran itu diangkat dia menjadi satu disiplin ilmu Al-Quran. Seperti asbabun nuzul, sudah menjadi ilmu asbabun nuzul. Apalagi tadabbur. Dulu pembahasan ilmu Al-Quran, sekarang sudah ilmu tadabbur Al-Quran. Nah, termasuk juga ilmu al-wujuh wan nadhair. Ini usaha-usaha ya ulama-ulama Al-Quran menjelaskan itu. Maka Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah yang bukunya adalah Al-Burhan fi Ulumil Quran itu membahas pembahasan ini dengan makna yang lebih luas lagi. Misalnya ada pakar ulama namanya Ibnu Faris. Ibnu Faris ya yang wafat 395 Hijriah.
ketika mengatakan ya asaf dalam Al-Qur'an itu berarti sedih. Kecuali firman Allah dalam surah Zukhruf ya ayat 55 itu falamma asafuna taqamna. Nah di sini kata ini berarti murka, bukan sedih. Ya ditambahkan lagi oleh Al-Imam Az-Zarkashi ya, misalnya firman Allah yang mengurai sikap Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam terhadap kaumnya yang menyembah patung sapi ya sebagaimana disebut dalam surah Thaha itu ayat 86 ghadbana asifa. Nah, rumusan makna kosakata ini dihidangkan secara panjang lebar. Ya, berapa halaman itu di dalam buku Al-Imam Az-Zarkashi Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ya, nah, kita harus lihat ke sana, nanti kita baca itu. Ya, bukunya itu 1 jilid juga ya, seperti ini. Ya, seperti ini juga satu jilid besar. Al-Burhan fi Ulumil Quran. Pernah membacanya? Teman-teman sekalian pernah membacanya? Atau pernah mendengarnya? Pernah aja, Pak. Mendengarnya. Oh, harus dibaca nanti. Ya, nanti ditanyain oleh malaikat Munkar dan Nakir. Zarkashi punya buku. Sudah pernah didengar? Sudah dengar. Nah, baca belum? Belum baca. Nanti dipukul sama Zarkashi. Orang yang belajar ilmu Al-Quran tidak kenal dan pernah ketemu dengan buku Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ya, dibaca bukunya itu, dibaca. Ya, saya sudah mengajarkan buku itu di Cibubur. Ya, Cibubur di Masjid Al-Ittihad di Cibubur Permai itu. Sudah berapa tahun? Ya, setiap bulan sekali, minggu keempat itu. Itu baru sampai pembahasan yang ke-10 saja. Baru 10 pembahasan sekian tahun itu lamanya. Menunjukkan betapa hebatnya Imam Az-Zarkashi yang menuliskan karyanya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Nah, dari sini nanti ya kita juga melihat tokoh-tokoh yang sekarang ya. Misalnya kita buka buku Al-Manar misalnya karyanya Rashid Ridha dan Muhammad Abduh ya yang wafat 1935 Masehi itu. Ketika membahas itu ya disebutkan juga ketika menafsirkan ayat misalnya ayat 15 surah An-Nisa misalnya wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Ya, di situ Al-Qur'an menggunakan konteksnya mendatangi, melakukan keburukan. Tapi kata Imam Rashid Ridha ya katakan saya tidak mengingat sekarang saat saya ini menulis di Istanbul dulu. Contoh kata-kata itian atau di dalam bahasa Arab juga itian itu artinya al-maji yang mendatangi. Nah, dalam konteks perbuatan baik ya dan saya juga tidak memiliki. Ya di sini rujukannya harus betul-betul pasti. Walaupun ata, jaa itu mempunyai makna yang sama. Jadi kalau di dalam hadis ada hadis yang diriwayatkan maknanya bukan lafaznya. Misalnya ketika kita bercerita misalnya ada anak wanita perempuan dari keluarga itu ada orang yang datang untuk meminangnya. Orang yang meminangnya itu sudah jelas akhlaknya bagus, agamanya bagus, maka orang tuanya harus menerimanya. Nah, redaksinya
Di dalam satu riwayat, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Idza ja'akum. Dalam riwayat yang lain bukan idza ja'akum, tapi idza atakum. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Jadi diriwayatkan dia bil makna, ya. Nah, ata dengan ja'a, ya, yang tadi itian dengan maji. Nah, begitu juga ya kita harus apa? Harus hati-hati memahami itu. Tidak ya semua yang yaktinya itu yaktina diartikan dengan apa? Dengan orang yang mendatangi, ya, mendatangi. Karena ya haji juga itu ketika panggilan datang itu dikatakan dalam surah Al-Hajj itu ya'tuka, bukan yaji'uka. Ya, ya'tuka. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Ya Allah tidak katakan yaji'uka. Ya, yaji'uka. Nah, mendatangi dalam arti ini untuk pergi haji bukan dan tidak boleh disamakan dengan ya'tinal fahisyah tadi. Ya, ya'tuka itu artinya mendatangi apa? Haji yang didatangi apa itu? Ka'bah al-Musyarrafah. Itu adalah kebaikan. Bukan dia menunjuk kepada keburukan. Ya. Nah, salah seorang ulama juga ya, dikatakan ulama kontemporer yang kitab tafsirnya disebut dengan At-Tafsirul Bayani. Ya, kebetulan ini wanita ini. Aisyah namanya, Aisyah binti Abdurrahman, ya, binti Syati' yang meninggal tahun 1998 yang lalu. Beliau juga mengatakan ya ada bedanya antara ya'tika dengan yaji'uka itu. Ya. Nah, begitu juga ketika menggunakan nikmat naim. Naim digunakan untuk nikmat-nikmat yang sifatnya ukhrawi, bukan duniawi. Demikian juga ya kita lihat juga ketika kita membaca surat apa? At-Takasur misalnya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bukan summa latus'alunna yawma idzin 'anin ni'mati. Ya, berarti naim itu adalah yang menunjuk ya kepada makna naim itu untuk nikmat-nikmat yang di akhirat. Nah, kalau di dunia nanti kita sebutkan di dalam surah Ibrahim misalnya. Ada surah An-Nahl. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. 2 kali. Iya. Nah, kenapa kata-kata nikmatnya beda? Tulisannya tidak sama. Yang satu nikmatnya taknya terbuka, maftuhah. Yang dalam surah An-Nahl, marbutah dia. Tertutup. Bundar dia. Ya, nanti dilihat ayat 34 surah Ibrahim dan ayat 18 dari surah An-Nahl. Kenapa terjadi perbedaan? Itu nanti pembahasan daripada ilmu yang lain lagi yang merupakan salah satu ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mufassir. Namanya ilmu Ar-Rasmul Utsmani. Nanti pembahasan-pembahasan terakhir kita akan masuk ke sana. Ya. Nah, ternyata nikmat itu berbeda-beda. Kalau nikmatnya dia terbuka begitu, kata ulama, dia masuk dalam komponen fi'il.
kata kerja. Nah, dalam bahasa kita ketahui wal fi'lu yataqayyadu bi zamanin muayyan. Fi'il itu diikat dengan waktu tertentu. Qad yakunu madiyan wa qad yakunu mudhari'an wa qad yakunu mustaqbalan. Jadi bisa saja makna coba kamu hitung nikmat yang Allah pernah berikan dulu, sekarang, dan nanti yang akan datang. Bisa enggak? Enggak bisa. Maka Allah jelaskan dalam ayat berikutnya itu, ayat 18 surah An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallah. Ujungnya juga beda. Dalam surah Ibrahim, innal insana lakafur. Di sini wa innallaha laghafurur rahim. Jadi kalau dia nikmat tertutup taknya, berarti dia isim. Wal ismu la yataqayyadu bi zamanin muayyan. Nikmat Allah itu kapan saja, tidak pernah dia diikat dengan waktu tertentu. Begitu juga ya kalau kita baca penjelasan daripada Al-Imam At-Tabatabai ya, yang meninggal 402 Hijriah yang lalu. Tafsirnya ya yang menjelaskan juga kata-kata as-sirat dengan as-sabil. Makna as-sirat berbeda dengan as-sabil. Kesimpulannya kalau sirat itu adalah jalan yang lebar yang mengantar kepada kebaikan, keadilan, dan hak seseorang. Tetapi sirat itu hanya satu. Karena itu tidak ditemukan bentuk jamaknya soroid. Tidak ada. Kalau sabil, subul. Ya, maka Al-Quran ketika ihdinas siratal mustaqim, tidak ihdinas sabilal mustaqim. Ya, wa anna sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Ya, ini makna-makna yang apa? Yang luar biasa ya, menunjukkan bahwa Al-Quran itu luar biasa. Maka sabil itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi Al-Quran ketika menjelaskan itu, misalnya kita baca ayat 15 dan 16 dari surah Al-Ma'idah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Posisinya apa? Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nuri bi'izni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Jadi tidak dikatakan wa yahdihim ila sabilin mustaqim, tapi ila siratin mustaqim. Ya. Nah, begitu juga ya kita temukan yang lain-lainnya. Ya, banyak kita temukan perbedaan-perbedaan. Nah, sebagai contoh saja misalnya dibahas oleh ulama-ulama yang menulis ya kitab-kitab yang berkaitan dengan al-wujuh wan nadhair. Misalnya berbuat misalnya. Berbuat itu dalam bahasa Arab berasal dari fa'ala. Orang berbuat juga dari kata-kata kasabah. Kasabah juga berbuat juga. Yaksibun. Yaksibun, yaf'alun. Yaksibun, ya'malun. Ya, kita sebutkan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, di dalam surah An-Nur ya disebutkan dengan arti yang berbeda. Nah, begitu juga kita temukan
ya, yaf'alun, ya'malun itu ya semuanya nanti bisa dibaca dengan ayat apa? Misalnya dalam surah At-Tahrim ya ada ayat 6 itu menjelaskan malaikat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaru iddat ya, 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna ma amarahumullah wa yaf'aluna ma yu'marun. Kenapa tidak wa ya'maluna ma yuf'alun? Wa ya'maluna ma yu'marun. Tapi ya di sini digunakan wa yaf'aluna bukan wa ya'maluna. Ya, bukan wa ya'maluna. Ini ada perbedaan-perbedaan ya dari segi apa? Dari segi bahasa. Maka secara umum itu dapat kita katakan bahwa penggunaan Al-Qur'an ya kata-kata tertentu itu mempunyai makna. Kalau kasabah berbeda dengan fa'ala, maka kasabah dalam berbagai bentuknya ditemukan Al-Quran sebanyak berapa kali? 77 kali. Nah, semua pelakunya adalah manusia. Dan apa yang dilakukan itu berpotensi untuk dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertanggungan jawabnya itu. Bentar ya. Assalamualaikum ya. Ya. Iya, jadi saya jam 10.50 nanti. Iya. Iya, nanti suruh siapa aja jemput nanti. Iya. Ya, nanti terias saja nanti langsung. Ya, saya langsung ke situ aja nanti ya. Tolong ya. Iya. Ya, oke, siap. Jam habis maghrib ya. Ya, oke. Ya, oke. Makasih. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, sebentar. Maaf ya, ada tamu. Kemudian yang kedua, misalnya kita temukan kata-kata kolbun dan fuadun. Kolbun ya hati.
Fuadun juga kita artikan hati juga. Ya, sementara hati itu ya tidak semuanya diartikan dengan hati. Bisa juga qalbun itu kita sebutkan dengan tambahan hati nurani gitu. Hati nurani itu berarti apa? Akal, pikiran yang sehat. Ya. Maka ketika kita memahami sesuatu ya, memahami sesuatu ya yang kaitannya misalnya ya yang sifatnya adalah qalbun itu kita artikan dengan kalbu ya yang bisa menjadi apa? Menjadi wadah gitu, penampung. Kita temukan di dalam surah Al-Baqarah itu fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun. Tapi kadang-kadang diartikan juga bukan dia wadah, tapi dia menjadi malapetaka. Misalnya di dalam ayat ya, surah Al-Hajj misalnya yang disebut dengan apa? Itu menjadi dia sebagai alat tapi juga sebagai pelaku. Pelaku dia sebut dengan misalnya afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Diartikan itu sebagai apa? Memiliki hati. Hatinya digunakan sebagai alat untuk memahami. Maka hati itu diartikan hati yang sifatnya nurani, yang bisa memahami. Ya, maka dikatakan di situ yaqiluna biha, bukan yafhamuna biha. Yaqiluna biha bukan yafhamuna biha. Ya, begitu juga kita temukan misalnya kalbu itu yaitu berfungsi itu dalam posisi kontrol manusia sebagai pelakunya yang tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkannya. Tetapi ada juga yang harus dipertanggungjawabkan. Misalnya kita baca ayat yang berkaitan dengan apa? Dengan sumpah misalnya. Ayat 89 surah Al-Maidah. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Iya, qulubukum. Jadi qulubukum di situ artinya apa? Ya hati kamu. Ya, hasil-hasil yang disebutkan ya sumpah yang bisa dilakukan dengan sengaja. Maka ada sumpah yang dengan sengaja, ada sumpah yang disebut dengan yaminul laghwi. Yaminul laghwi itu tidak dengan kepastian. Kalau kita bersumpah, itu kan menggunakan nama Allah. Wallahi. Wallahi, billahi, tallahi. Ya, ketika kita menggunakan nama Allah itu, masa kita gunakan untuk sesuatu yang tidak pasti? Maka yang tidak pasti itu disebut yaminul laghwi. Ya. Kita ketika bersumpah demi Allah saya berbuat atau tidak berbuat. Atau tidak berbuatnya tidak boleh. Harus pasti berbuat atau tidak berbuat. Tidak boleh disebutkan wallahi. Ya hal fa'alta hadza? Apakah kamu yang berbuat ini? Iya. Sumpah dia wallahi. Naam, fa'altu. Kalau dia tambahi wallahi, naam, wallahi ma fa'altu. Fa'altu au ma fa'altu. Tidak boleh. Maka yang disebut dengan kasabat qulubukum itu diartikan dengan usaha yang sudah betul-betul disengaja, diniatkan. Bima kasabat qulubukum ay bima aqadat qulubukum.
bima kasabat artinya qasadat qulubukum. Ya, yang betul-betul sudah dilakukan dengan sengaja. Maka direwayatkan bahwa Rasul itu ya yang kalau yang kaitannya dengan apa, dengan cinta, dengan apa gitu, kan ada doanya, Allahumma hadza qasami fima amlik fala tu'akhidni fima tamlik wala amlik. Ini sumpahku, ya, menyangkut apa yang aku miliki, bagianku. Maka jangan engkau tuntut, ya, tanggung jawabku menyangkut apa yang engkau miliki. Jadi kita bertanggung jawab terhadap perbuatan kita, bukan perbuatan orang lain. Ya, kenapa? Masing-masing, ya, nanti kullu mri'in bima kasaba rahin. Ya, yang akan mempertanggungjawabkannya itu. Nah, maka diartikan nanti itu, maka ya fuad atau afidah itu merupakan, ya, disebut sebanyak berapa kali itu? Sebanyak 16 kali di dalam Al-Qur'an. Fuad adalah hati yang harus mempertanggungjawabkan sikapnya. Maka disebutkan di dalam surah Al-Isra, dalam surat yang lain, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah nak berfirman, inna sam'a wal basara wal qalba atau wal quluba kullu ulaika, tidak. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Begitu juga kata-kata ibad. Ibad, abid. Ya, ibad, abid. Ya, kata-kata ibad dan abid ini, ya, memang ibad itu, ya, bentuk jamak juga dari abdun. Abid juga bentuk jamak daripada abad. Yang secara harfiah kalau bisa kita artikan, yaitu hamba Allah. Tapi abdun juga artinya hamba dalam arti budak yang dimiliki. Ya, dulu perhambaan itu disebut dengan budak yang dimiliki. Dia posisinya bisa diperjualbelikan. Namanya abdun juga. Budak juga dia. Ya, tapi di sini budak di sini dalam arti kata yang bisa diperjualbelikan. Maka ketika kita amati, ya, yang ditemukan kita dalam Al-Quran itu sebanyak 5 kali, ya, kata abdun yang secara harfiah bisa diartikan hamba Allah dan budak yang dimiliki oleh seseorang. Nah, ketika kita amati kata abid itu ditemukan dalam Al-Quran juga sebanyak 5 kali juga. Digunakan Al-Quran untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya yang berdosa dan orang-orang yang enggan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita temukan ayat, ya, misalnya dalam surah Al-Anfal misalnya wa anna Allaha laisa bizallamin lil abid. Ya, lil abid. Abid ini adalah hambanya yang berdosa, ya, tapi dia di satu sisi enggan dia untuk bertaubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara ibad, ya, yang disebut dalam Al-Qur'an itu sebanyak 106 kali. 106 kali. Kalau tadi 5 kali, ini 106 kali. Ini kata ini dinisbahkan kepada Allah. Ya, ibad itu ibadullah, ibadana. Ya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah nak katakan fadkhuli fi abidi. Ya, abidi.
tapi ibadi. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Allah nak katakan inna abidi. Ya, inna abidi. Ya, begitu juga dalam surah Al-Baqarah juga. Wallahu ra'ufum bil ibad, tidak bil abid. Ya, ini perbedaan-perbedaannya. Nah, di dalam surah Al-Furqan juga. Ya, Al-Furqan itu kita temukan bahwa kata-kata ibadi ini ya walaupun dengan ini, tapi ibadi ini juga bisa berarti orang yang bergelimang dosa dia, menyembah ya Tuhan selain, tapi akhirnya mereka penyesalannya dan ingin sekali untuk kembali kepada Allah. Disebut juga dengan inilah fayaqulu a'antum adlaltum ibadi am hum dhallus sabil. Jadi nanti ketika mengadili orang-orang yang menyembah berhala, berhalanya juga akan dihadirkan. Apakah kamu memang menyuruh hamba-hambaku untuk menyembah berhala ini? Menyembah kamu, tidak menyembah aku. Ya, maka di situ dikatakan nanti fayaqul a'antum adlaltum ibadi. Apakah kamu sekalian wahai patung-patung itu ya telah menyesatkan hambaku, amhum dhallus sabil. Apakah mereka sendiri ya yang sesat jalannya? Yang sesat jalannya. Ya, ini menunjukkan berbeda. Begitu juga kata dia dan nur yang kita temukan dalam surah Yunus. Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuron. Dia nur. Ya, nur. Ini kita temukan banyak sekali. Ya, banyak sekali. Misalnya kata-kata dia itu kita temukan sebanyak 6 kali. Ya, 6 kali. Nah, menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan ya dari maknanya itu. Kenapa dikatakan asy-syamsu dhiya wal qamara nur? Siapa yang punya sinar itu? Yang punya sinar itu matahari atau bulan? Matahari. Ketika matahari terbenam, bulan yang bersinar. Ya, sinarnya sendiri bulan atau sinar dari matahari? Ya. Jadi ketika menggambarkan ya kalau di dalam apa di dalam ilmu apa ilmu hadis ya, hadis itu ceritanya antara siang dan malam. Siang itu ada matahari, malam itu ada bulan. Jadi kalau hadis itu hadis yang betul-betul dari Nabi atau bukan, ulama hadis tahu. Ya, seperti Al-Qur'an juga, orang buat Al-Qur'an padahal dia bukan Al-Qur'an. Itu hamalatul Qur'an, tahu dia. Nah, di sini juga begitu. Dhau'uhu kadhau'in nahari ta'rifuhu wa zulmatuhu kazulmin laili tunkiruhu. Jadi kalau dia siang, terang benderang dia. Enggak ada siang yang gelap. Ya, kalau malam ada malam yang gelap. Ada malam yang terang juga ketika bulan purnama. Ya, bulan purnama. Nah, begitu juga kita temukan khalaqa dengan ja'ala. Kalau bahasa Indonesia menjadikan, menciptakan. Ya, khalaqa, ja'ala. Kalau khalaqa itu ciptaan itu ya sudah ada atau belum? Belum. Khalaqa menciptakan. Iya, baik ciptaan itu ada atau belum? Belum ada contohnya khalaqa. Kalau ja'ala sesudah ada contohnya dari yang sudah diciptakan.
Maka Allah berfirman misalnya dalam awal surah Al-An'am itu, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumat wan nur. Ya, begitu juga dalam surah Al-Insan. Ayat 2 itu kita temukan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu. Bukan fakhalaqnahu lagi, faja'alnahu sami'an basira. Ya, contoh itu. Nah, begitu juga di dalam apa? Di dalam ayat-ayat ya banyak sekali contohnya ya yang membedakan antara khalaqa dengan ja'ala. Nanti ada kata-kata yang lain yang hampir sama maknanya juga. Ya, yang sering kita sebut dengan abda'a, ya bada'a, bada'a, ansha'a, itu punya arti yang berbeda-beda. Begitu juga kita temukan dalam Al-Quran. Adraka yudrika. Ya, kita temukan ma adraka, ma yudrika. Ya, ma adraka, ma yudrika. Kita temukan ya di dalam surah At-Tariq, dalam surah Al-Qadar, dalam surah yang lainnya misalnya surah Al-Balad ya dan lain-lainnya itu menceritakan wa ma adraka dengan wa ma yudrika. Ya, ketika berkaitan dengan hari kiamat misalnya. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi wa ma adraka wa ma yudrika. Ya, diartikan dengan makna yang berbeda, kosakatanya yang hampir sama. Ma adraka dengan wa ma yudrika. Ya, wa ma yudrika. Nah, ini yang kaitan ya, kaitan dengan begini nih ya. Sering diangkat ya pemikiran siapa? Syahrur misalnya. Syahrur ya, yang sudah meninggal dia. Yang membuat orang ribut-ribut dulu itu ya. Dia punya buku ya Alkitab wal Quran. Ini qiraat mu'assirah. Ini dia seorang insinyur. Ya, seorang insinyur. Lulusan Soviet lagi. Nggak ngerti tapi menafsirkan Al-Quran ya semaunya saja. Ya, itu ya kita memahami ini kita harus dalam pemahaman yang benar. Ya, bukan pemahaman yang salah. Nah, nanti dibaca banyak sekali pembahasan sekitar ini. Nanti dalam buku yang berkaitan dengan ilmu wan nadhair. Nah, kita bertanya berapanya ilmu yang terkait dengan wujuh wan nadhair ini. Berapa yang perlu dihadirkan oleh orang. Ini bisa kita sebut. Yang pertama ya itu yang ditulis oleh seorang ulama bernama Harun bin Musa. Suaranya Prof masih di mute. Jadi buku-buku itu yang pertama
Judulnya Al-Wujuh wan Nadhair. Karangan Harun bin Musa. Meninggal 170 Hijriah. Yang kedua, yang ditulis oleh Yahya bin Salam. Yahya bin Salam itu mempunyai bukunya namanya At-Tasarif. At-Tasarif. Itu Al-Wujuh wan Nadhair juga. Meninggalnya tahun 200 Hijriah. Yang ketiga, judul bukunya Tahsil Nadhairil Quran, Tahsilu Nadhairil Quran. Ini ditulis oleh Al-Imam At-Tirmizi Al-Hakim. Tirmizi Al-Hakim. Ya, yang meninggal 285 Hijriah. Dia mengatakan 320 Hijriah. Dikenal dengan At-Tirmizi Al-Faqih. Ya, Al-Hakim Al-Faqih. Kemudian ada lagi Al-Hiri. Al-Imam Al-Hiri menulis Wujuhul Quran. Wujuhul Quran. Wujuhul Quran, beliau meninggal 430 Hijriah. Ada lagi yang tadi kita sebutkan, Al-Imam Ad-Damighani. Al-Wujuh wan Nadhair li alfadhi kitabillahil aziz. Al-Wujuh wan Nadhair li kitabillahil aziz. Meninggalnya 478 Hijriah. Ada lagi karyanya Ibnul Jauzi yang wafat 597 Hijriah. Dia beri judul dengan Nuzhatu A'yunin Nawazir fi ilmil wujuh wan nadhair. Nuzhatu A'yunin Nawazir Ibnul Jauzi, ditulis oleh Al-Imad Al-Misri. Ibnul Imad Al-Misri. Yang 887 Hijriah. Ini beliau ini semasa ya, itu dengan tokoh-tokoh ulama-ulama yang Hijriah. Termasuk di situ Al-Imam Al-Biqai 885 Hijriah. Beliau 887 Hijriah. Al-Biqai itu yang menulis buku Ilmu Al-Munasabat. Ya, yang diberi judul ya 22 jilid. 22 jilid. Ini beliau ini menulis Kashfus Sarail fi Ma'nal Wujuh wan Nadhair. Ini berangkat dari apa? Al-Asbah wan Nadhair. Siapa yang paling jago dalam itu kalau sahabatnya itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau dari kalangan tabi'in itu namanya Muqatil bin Sulaiman Al-Balkhi. Muqatil bin Sulaiman Al-Balkhi 150 Hijriah. Kemudian yang Ibnul Imad Al-Misri ini menulis buku lagi ya, yang disebut dengan Kashfus Sarair fi Ma'nal Wujuh wan Nadhair ini. Yang ingin mengungkap rahasia di balik itu semuanya. Di balik itu semuanya, sehingga melalui perkembangan sejarah yang begitu panjang dari pembahasan Al-Wujuh wan Nadhair, menjadilah Al-Wujuh wan Nadhair itu satu disiplin ilmu yang mandiri. Disebutlah dengan ilmu Al-Wujuh wan Nadhair. Nanti buku-buku ini saya share ya. Saya share nanti. Ada lagi buku Afrod.
afrad kalimatil Quran. Afrad kalimatil Quran yang ditulis oleh Ibnu Faris. Nanti ditambahkan di sini buku-buku ini. Nanti kalau sudah di-share, di-copy langsung. Ya, jangan dibiarkan di HP-nya saja. Nanti takut terhapus, hilang dia. Ya, sementara ini buku ya dan di dalam perpustakaan IIKI sudah ada di situ ya, sudah saya kirim semuanya. Ya, dan PTIKI juga ada buku-buku ini sudah di-copy beberapa kali copy ya, karena mahasiswanya kan banyak, masing-masing ingin melihat buku itu. Kalau naskahnya satu, rebutan nanti. Ya, maka dicetaklah, dikopilah beberapa naskah. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu dari aspek bahasanya luar biasa. Itulah yang disebut dengan al-i'jaz al-lughawi. Ya, satu kata bisa maknanya banyak, banyak kata bisa juga maknanya satu. Tapi satu dengan lainnya, dia kelihatan serupa, tapi sebetulnya dia berbeda. Serupa, tapi tidak sama. Ya, serupa, tapi tidak sama. Ya, kalau di dalam ilmu fikih, itu sudah berkembang lagi. Ya, ilmu Al-Quran juga sudah berkembang lagi. Nanti kita berbicara nanti al-wujuh wan nadhair. Ini akan melahirkan namanya ilmu al-furuq. Al-furuq. Al-furuq itu sudah berkembang dia menjadi al-furuq al-lughawiyah yang kita bahas tadi. Ada al-furuqnya al-furuq al-fiqhiyah. Ada al-furuqnya al-furuq al-usuliyah. Ya, kalau yang al-furuqnya al-lughawiyah itu nanti ditulis oleh Abu Hilal Al-Askari. Ya, Abu Hilal Al-Askari. Tapi kalau yang al-lughawiyah ini dikembangkan menjadi al-fiqhiyah dan usuliyah, itu ditulis oleh almarhum Yaqub Abdul Wahab Bahusain, ya, yang meninggal berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Dia tulis al-furuq. Al-furuq itu al-fiqhiyah wal usuliyah. Ini menjadi mata kuliah khusus ya, mata kuliah khusus bagi mereka yang menekuni ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Maka ketika kita belajar al-qawaid al-fiqhiyah, selalu kita melahirkan al-asbah wan nadhair, maka dari al-qawaid al-fiqhiyah lahir juga al-furuq al-fiqhiyah dan al-furuq al-usuliyah. Nanti saya sharekan ya. Nanti insya Allah pertemuan minggu yang akan datang ya, kalau memang nanti harinya tidak hujan ya, kita bisa bertemu langsung nanti ya, offline kita insya Allah di fakultas ya. Di fakultas kita bertemu untuk membahas satu pembahasan penting, urut al-mufassir dan adab al-mufassir. Jadi tidak semua orang bisa menafsirkan Al-Quran. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sama dengan dalam hukum fikih, tidak semua orang bisa melakukan istinbat hukum, melainkan orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai seorang mujtahid. Nah, apa itu syurutul ijtihad? Ya, syurutul ijtihad ya, yang nanti kita akan dampingkan, nanti kita sandingkan bahwa salah satu ya dari persyaratan seorang yang akan melakukan mujtahid itu dia harus menguasai ya ilmu ya dan semua yang berbahasa.
bahasa, dan semua ilmu yang terkait. Maka di sini nanti persyaratan seorang mufassir ada 15, persyaratan seorang mujtahid juga ada 15. Yang mujtahid ditambah lagi, syarat ijtihadnya ditambah 4 lagi oleh ya seorang tokoh. Ya, seorang tokoh nanti 4 lagi ditambahkan karena permasalahan-permasalahan fikih itu adalah masalah-masalah yang terus berkembang. Masalah-masalah kontemporer terkait dengan ilmu pengetahuan modern. Maka Abul A'la Al-Maududi nanti seorang tokoh yang wafat 1979 yang lalu itu menambahkan 4 persyaratan lagi sehingga persyaratan mujtahid tidak 15 tapi menjadi 19. Nah, inilah yang disebut dengan syarat-syarat secara individual, secara perorangan. Nanti tidak mungkin kita memenuhi syarat itu semuanya. Maka itulah yang disebut dengan istilah kemudian ijtihadnya adalah ijtihad jamai, artinya dilakukan Al-Qur'annya, ada ahli hadisnya, ada ahli bahasanya, berkumpul untuk memutuskan satu keputusan ketetapan hukum secara bersama-sama. Itulah Majelis Ulama Indonesia. Ulama dengan bahsul masail. Itulah Muhammadiyah. Ada yang ditanyakan? Silakan. Di daerah saya ini karena tak ada kadang ya, maka kadang-kadang sinyal ini tidak begitu jelas. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang ini ditambah dengan angin. Ya, angin yang begitu kencang. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ada yang ditanyakan? Ingin bertanya, Prof. Oke. Tadi Profesor telah menjelaskan perbedaan antara wujuh dan al-mustarab. Kalau wujuh dapat terjadi pada lafaz tunggal, yang contohnya dicontohkan tadi kalimat ummah. Dan saya tanyakan contoh yang dapat terjadi pada rangkaian kata, itu contohnya gimana, Prof? Apa maksudnya? Contoh al-wujuh yang dapat kata. Ya. Ya, tadi al-wujuh an-nadhair. Jadi satu kata bisa saja maknanya banyak. Kata-kata yang banyak bisa saja maknanya cuma satu. Masing-masing itu memiliki rahasia sendiri dari analisis yang kita lakukan. Seperti tadi ata, ja'a, ya, ata, ya'tina, yaji, ya'tina itu sering digunakan. Ya'tina itu ya mendatangi itu perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tetapi digunakan juga di dalam melakukan perbuatan yang baik. Wallati, kita bertemu dengan surah Al-Hajj. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Allah tidak gunakan yaji'uka rijalan. Ya, ini rahasia-rahasia. Itulah hasil daripada
pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh pakar-pakar bahasa. Maka kita bisa membaca juga karyanya Raghib Al-Asfahani, ya, yang diberi judul Al-Mufradat fi Gharibil Quran, yang wafat 502 Hijriah. Ya, begitu juga dalam apa? Dalam hadis Nabi. Ya, maka di sini ada nanti kaitan al-wujuh wan nadhair, nanti ada ilmu sendiri namanya ilmu Gharibil Quran. Kata-kata yang asing, yang berbeda daripada makna aslinya. Dalam hadis juga ada ilmu Gharibil Hadis. Ilmu Gharibil Hadis itu mengungkap teks-teks hadis yang tadi serupa dia tapi tidak sama. Tapi dia mempunyai makna yang asing, ya, yang oleh Mahmud At-Tahan disebutkan kalau kita melakukan takhrij sebuah hadis dan menggunakan metode kalimatin atau alfazin min matnil hadis, maka kita harus cari kosakata yang jarang digunakan. Kalimat yakillu dauranuha. Kalau kalimat yang biasa itu nanti begitu ketemu dengan Mu'jamul Mufahras li alfazil hadisin nabawi yang kadang ajwensing itu, dia isyaratkan taqaddam, sudah berlalu. Ketemu lagi taqaddam, berlalu. Tapi kalau yang kalimat jarang digunakan, maka langsung kita temukan hadis itu diriwayatkan oleh siapa. Nah, begitu juga Al-Qur'anul Karim, ya. Maka nanti bisa dibaca juga salah satu tesis, ya. Tesis di IIQ itu yang ditulis oleh siapa mahasiswanya saya lupa, ya. Saya yang membimbingnya, yang menulis tentang ilmu al-asbah wan nadhair itu. Itu bisa dilacak di perpustakaan IIQ. Ya, tesisnya bagus, ya, dan boleh dikatakan sekaligus mengungkap sejarah dan perkembangan ilmu al-wujuh wan nadhair itu dari setiap abad ke abad berikutnya, sehingga lahirlah karya-karya yang tadi kita sebutkan. Jadi karyanya sudah setumpuk itu yang berkaitan dengan ilmu al-wujuh wan nadhair. Seperti dalam fikih ilmu al-asbah wan nadhair. Ilmu asbah wan nadhair yang menjadi buku-buku referensi qawaid fiqhiyah. Dalam mazhab Syafi'i ada 30. Dalam mazhab Hanafi itu ada 23. Mazhab Hambali ada 17. Mazhab Maliki yang sedikit, ya, ada 11. Ini semuanya berkaitan dengan al-asbah wan nadhair. Cukup ya, saya kira, ya. Cukup, ya. Saya habis maghrib mau ke melayat takziah, ya, takziah Profesor Kiai Alyafi. Malam ini giliran saya tausiahnya. Ya, beliau meninggal beberapa hari yang lalu dan salah seorang profesornya Profesor IIQ, ya. IIQ seorang ulama besar. Saya ikut sampai memakamkan. Alhamdulillah 2 kali disolatkan di Bintaro, di Masjid Raya Bintaro Jaya MRBG, disolatkan, kemudian disolatkan di Masjid An-Nasr juga. Dimakamkan, dihadiri, Masya Allah, oleh banyak orang karena beliau sakitnya lama, ya, yang sangat tua, ya, 96 tahun masuk 97 tahun. Jadi 1 September 1926. Jadi kalau September nanti lagi itu berarti umurnya 97 tahun. Itu kalau Masehi. Kalau Hijriyah itu hampir 1 abad, ya, 99 tahun lebih.
Maka beliau ketika masih sehat, beliau katakan, saya ini sama dengan 1 abadnya NU. Ya, karena NU lahirnya kan 26. Tahun 26. Ya, ketika NU lahir, beliau juga lahir. Dan ketika NU memperingati 1 abad, ya baru ya beberapa waktu yang lalu, ya itu beliau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah tempatkan di surganya, diampunkan dosanya, diterima amal ibadahnya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa insya Allah minggu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita lihat kalau cuacanya cerah, ya insya Allah kita bisa offline, ya offline pertemuan yang tanggal 7 ya, 7 atau 8? Tanggal Besok 8, tanggal Prof. 4, tanggal 8 ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Amin ya Kita Allah. tinggalnya di Jakarta semua atau di luar? Banyak yang di luar ini. Jakarta semua atau ada yang di luar juga? Banyak yang Jabodetabek, Kiai. Jabodetabek. Oke, insya Allah kita usahakan bertemu ya, tatap muka ya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Yai.